Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali lagi di perenungan malam di Sabtu hari ini. Kita akan menutup pekan selama satu pekan ini dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dalam setiap aktivitas kehidupan kami, di pagi hingga malam hari ini, kami tetap merasakan penyertaan Tuhan begitu luar biasa menjaga kehidupan kami. Kami bersyukur selama satu pekan Tuhan boleh menjaga kehidupan kami, dan di malam ini kami tetap merasakan kasih kemurahan Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami yang boleh beraktivitas, kami yang boleh mengalami banyak hal selama satu pekan ini. Kami yang boleh mengalami ada rasa duka, senang, kecewa, sedih, putus asa. Tapi semua itu kami boleh bisa lewati bersama dengan Tuhan dan terbukti di malam hari ini kami tetap ada bersama-sama. Kuat menjalani kehidupan kami. Bapa, kami yang akan datang dalam kerenungan malam hari ini, kami mohon biarlah bimbingan Roh Kudus Tuhan mau hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan. Bahkan kami Tuhan, hamba-Mu, yang berkata-kata biarlah bukan lewat kehebatan kekuatan, tapi semua asalnya dari hikmat dari Tuhan, sehingga boleh memberitakan firman Tuhan dengan baik. Dan juga jemaat Tuhan yang senantiasa mau tetap setia mengikuti perenungan malam, perenungan pagi pun juga. Tuhan berkati dalam kehidupannya. Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 27 hingga ayat 28 yang menyatakan, "Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikian pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selama satu pekan ini, beberapa kali saya melihat ketika saya membuka sosial media lewat handphone, saya melihat banyak orang per orang, pribadi per pribadi menyuarakan suaranya untuk memilih fungsionaris majelis GPIB. Mereka memampang foto-foto kandidat-kandidat yang hendak mereka pilih dengan memberikan argumentasi dan alasan mengapa dia memilih orang tersebut. Setiap orang memposting dukungannya, ternyata memilih orang yang berbeda-beda. Ada memilih orang yang sama, ada yang memilih orang yang baru, ada yang tetap mau mempertahankan fungsionaris yang lama untuk bisa tetap maju periode 2 kali, dan macam-macam lainnya. Ada yang beranggapan bahwa kepemimpinan 5 tahun ke depan harus kepemimpinan yang berjiwa sosial dan lain sebagainya. Nah, ketika saya melihat banyak postingan dari masing-masing pribadi yang mau mengutarakan isi hatinya, mengajak semua orang untuk mau mendukung fungsionaris ini, saya rasa ini hal yang wajar, hal yang lumrah. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Setiap orang ingin menunjukkan dukungannya. Ketika dia menunjukkan dukungannya, pasti ada hal tertentu yang melatar belakangi kenapa dia memimpin orang tersebut. Mungkin juga ketika dia merindukan seorang pemimpin yang ke depannya yang baik, sehingga perjalanan pelayanan GPIB selama 5 tahun ke depan bisa lebih baik dengan potensi yang dimiliki oleh calon-calon pemimpin ini. Orang-orang rindu akan sosok pemimpin yang mereka idam-idamkan. Mereka memilih pastinya bukan karena hal yang aneh-aneh. Saya berharap demikian. Bukan hal yang aneh-aneh, tetapi saya yakin karena mereka melihat kinerja yang bagus. Kinerja yang bagus itu akhirnya yang mereka sarankan kepada orang lain untuk memilih pemilihan fungsionaris GPIB.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita, saya dan juga saudara di rumah, pasti ingin dipimpin oleh orang yang berkualitas dalam kinerja dan juga etika moralnya. Banyak orang yang pintar, tapi hanya pandai untuk menyuruh-nyuruh bawahannya. Dan kadang ada yang juga tidak beretika. Ini nyata, sering kita temui dalam kehidupan seharian kita, saudaraku. Dimanapun itu, tidak hanya pada lingkungan gereja saja. Lingkungan kerja kita, masyarakat kita, pertemanan kita, di mana-mana saja. Akhirnya membuat kita masing-masing merindukan agar ada orang yang sanggup bekerja dengan keras, bekerja dengan tanggung jawab, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan apa yang ia punya, visi dan misinya. Dia bekerja untuk kepentingan orang banyak. Kemudian dengan visi itu kita memiliki bahwa saya rindu untuk memiliki pemimpin yang seperti itu. Dan hal ini rupanya juga yang menjadi kerinduan bangsa Mesir untuk mendapatkan pemimpin yang pas. Dan ternyata Yusuflah jawabannya. Yusuf diangkat menjadi pemimpin atas bangsa Mesir, di mana kita menyambung dari perenungan pagi tentang reaksi Yakub mendengar bahwa anak kesayangannya masih hidup. Yakub rindu kepada Yusuf, menggebu-gebu ingin berjumpa dengan Yusuf. Karena rindu Yusuf, rindunya itu kepada anak kesayangannya. Selain itu karena Yusuflah juga yang menghibur Yakub pada masa tuanya. Dan Yusuf orang yang pintar, yang rajin, bekerja taat, tidak sombong, tidak suka mengeluh dan pengasih. Dan akhirnya inilah Yusuf yang diangkat menjadi pemimpin. Alasannya karena ternyata semenjak dia dari keluarganya sendiri, dia mempunyai pribadi yang baik dengan ayahnya. Dan pribadi yang baik ini juga ternyata yang dilihat oleh orang lain. Dan juga dilihat oleh Firaun bahwa Yusuf mempunyai karakter dan watak yang baik untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Orang melihat dengan jelas, oh ini yang Yusuf punya, bukan main-main, tapi dengan hati dan kerelaan hatinya dia melakukan. Inilah realita kehidupan yang ada. Pada pembacaan Alkitab kita di malam hari ini, Allah memilih Yusuf menjadi seorang pemimpin untuk bagaimana Yusuf dapat memelihara kehidupan umat perjanjian Allah. Pemimpin yang dirindukan oleh bangsa Mesir. Yusuf taat, Yusuf rendah hati, Yusuf berjiwa sosial, Yusuf murah hati, dia pemaaf, dan tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena itulah Allah berkenan kepada Yusuf dan mengangkat derajatnya. Demikian sama halnya dengan kita, saudaraku. Dalam kondisi yang seperti ini, kita pasti merindukan seorang pemimpin yang mampu menangani permasalahan yang ada. Apalagi dalam dunia yang serba pesat saat ini. Dalam kehidupan masyarakat yang cybercrime, banyak terjadi terorisme global, terjadi intoleransi, bagaimana antara umat yang satu dengan umat yang lain saling pecah, membanding-bandingkan, menggebu-gebu bahwa sayalah yang paling benar. Maraknya pengedaran narkoba, perdagangan manusia, dan lain-lain sebagainya. Banyak kejadian-kejadian baru yang kita tercengang, kita kaget. Wah, ternyata dunia sudah ada peristiwa yang seperti ini. Kemudian kita rindu, Tuhan, saya butuh pemimpin yang benar-benar bisa menjaga hati dan pikiran saya. Bagaimana ketika saya hidup di bangsa dan negara ini, begitu banyak macam persoalan yang terjadi. Kami merindukan pemimpin yang bisa memiliki jiwa yang baik, melihat kehidupan rakyatnya dengan baik, memanajemen dengan baik, rendah hati, tegas, bijaksana, dan lain sebagainya. Teladan dalam moral dan etika. Mengapa saya katakan berjiwa melayani, saudaraku? Karena tidak semua pemimpin memiliki jiwa yang melayani. Terkadang ada pemimpin, memang dia pemimpin, tapi jiwanya tidak melayani. Jiwanya hanya menyuruh-nyuruh. Maaf, jiwanya seperti bos begitu, kata kasarnya. Karena tidak semua pemimpin mempunyai hal yang seperti itu, akhirnya kita merindukan seorang pemimpin. Bagaimana mereka yang mau bekerja memberikan kita motivasi untuk bangkit dan terus berjuang dalam menjalani hidup ini. Sebenarnya kita sudah memilikinya di dalam iman Kristen, yaitu Yesus Kristus. Pribadi yang bersama kita imani dan kita ikuti pengajarannya, dan harus lebih dalam lagi, kita juga harus mampu mengikuti sikap dan perilakunya, karena begitu baik untuk kita.
Mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang berjuang mencalonkan seorang pemimpin di ranah apapun itu. Baik mungkin juga di ranah fungsionaris majelis sinode. Tetapi saudaraku, mari kita selesai dengan diri sendiri. Dan kita memiliki motivasi yang baik, yang benar ketika kita memang ingin menjadi seorang pemimpin. Milikilah jiwa pemimpin yang melayani, yang memang murni dari dalam hati. Pada saat kita terpilih, kita mampu menjadi motivasi bagi orang lain untuk sesama kita. Kita mampu hadir bagi mereka yang merindukan seorang pemimpin. Bagaimana kita mau hadir bersama untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saat ini saudaraku, mari bersama kita berdoa untuk pemilihan fungsionaris Majelis Sinode GPIB 5 tahun ke depan. Pada tanggal 26 Oktober besok akan dilaksanakan sidang sampai tanggal 31 Oktober. Kita berdoa dengan semua utusan dari masing-masing GPIB, terkhusus utusan dari GPIB Bukit Harapan, diberikan hikmat Tuhan untuk mampu melihat mana pemimpin yang harus dipilih agar bisa menjadi pemimpin yang benar-benar melayani jemaatnya dan bisa membawa GPIB dalam pelayanan terus dalam takut akan Tuhan. Kita berdoa biarlah siapapun yang terpilih nantinya bisa bekerja melayani sungguh-sungguh dengan visi dan misi yang sesuai yang GPIB punya. Terlebih lagi untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan umat Kristiani dan dalam pelayanan di gereja. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami hari ini belajar tentang bagaimana kami menginginkan seorang pemimpin, bahkan mungkin kami di saat ini yang hendak mau dipersiapkan menjadi seorang pemimpin. Berkati kami masing-masing Tuhan dengan kekuatan yang kami punya. Seberapapun kami yang ada, kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami hidup dalam berbagai persoalan kehidupan. Kami berhidup dalam berbagai persoalan yang menakutkan, mencemaskan dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Tapi biarlah Tuhan, kami mengimani bahwa Tuhanlah pemimpin kehidupan kami, yang kami selalu taati, yang kami selalu ikuti perintahnya, dan kami tetap percaya akan janji Tuhan yang Tuhan tidak akan meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Biarlah kami tetap berproses baik dalam kehidupan kami, menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berkualitas, anak-anak Tuhan yang mendukung segala sesuatu yang mau dirancangkan untuk kebaikan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ketika malam boleh menjadi bagian kami. Kami mengimaninya itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, berkat finansial, apapun itu yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kami boleh mengucap syukur, semakin hari mengucap syukur, dan setiap hari semakin percaya, setiap hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa segala apapun yang kami terima itu semua asalnya dari Tuhan. Berkati kami ketika esok pagi kami mempersiapkan diri untuk datang beribadah. Biarlah kami beribadah dengan sungguh-sungguh, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan selama 1 pekan ini. Terima kasih Bapa, pertemukan kami pada perenungan-perenungan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.